Oke ya, ini saya jelaskan lagi, saya ulangi ya. Tapi saya minta tolong betul ya, bahwa ini betul-betul diikuti. Oke. Ya, sekarang saya ulang dari awal. Mohon untuk diperhatikan dan diikuti. Ya. Yang kuliah ini dengan laptopnya saja atau dengan HP-nya saja loh. Ya. Tapi kita ini betul-betul sedang menghadapi kelas. Ya. Oke, saya awali ya. Ini ada timer. Ini namanya di dalam Edinburgh ini, program Edinburgh ini, ada dua buah timer, yaitu ton sama top. Ya. Ton sama top. Ton itu delay turn on. Ya. Delay itu menunda atau ditunda. Ya. Jadi ada jeda waktu menuju perubahan ke on. Ya. On itu hidup aktif, maksudnya gitu. Nah, kemudian lawannya dari on itu adalah off. Ya. Kemudian namanya off itu adalah ditunda untuk perubahan menuju ke status off. Ini ada dua buah timer, namanya ton dan top. Ya, namanya ton dan top. Ton itu singkatan dari delay turn on, dan top dan dari delay turn off. Artinya ini adalah penundaan menuju perubahan ke status on. On itu aktif, ya, menyala. Kemudian top itu delay turn on atau turn off. Maka ini penundaan menuju ke status off. Ya. Penundaan menuju perubahan ke status off. Gitu ya. Nah, kemudian caranya untuk membuktikan karakteristik, cara untuk mengetahui karakteristik kerja daripada kedua timer itu, ini kita membutuhkan perangkat input dan output. Ya, coba ini kita lihat ya, kita pasang dulu inputnya, misalnya adalah 1 input ya. Kemudian outputnya ini adalah sorry. Kita pasang outputnya adalah coil, insert coil. Ini namanya Y1. Kita lihat, nah ini tanpa timer loh ya, tanpa timer. Ketika kita tekan tombolnya, klik, nah dia ini nyala, Y1 ini aktif. Nah ketika kita buka bolnya, klik, nah Y1 ini langsung mati ya. Nah ini sekarang kita CCTV dengan timer ya. Nah, kita bisa dari sini atau dari sini boleh ya. Ton dulu. Nah, kita kasih nama T1 dengan delay. Delaynya itu adalah 5000. Ingat, lihat di sini ada satuan ms, milisekon ya. Yang artinya 1 detik, 1 sekon itu 1000 milidetik. Kalau 5000 ya berarti 5 detik ya. Nah, seperti ini ya, 5000 5 detik ya. Ini koma desimal ya. Kita simulasi. Coba, ini kita tekan tombolnya, klik. Kita sudah mengaktifkan, kita sudah menekan tombol, tapi butuh waktu 5 detik untuk on. Ya, yang satunya butuh waktu 5 detik untuk. Nah, kemudian ketika kita buka tombolnya, klik, Y1 itu langsung mati. Ini adalah untuk cara kerja ton, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk
kepada timer yang kedua, yaitu top. Mohon diperhatikan semua. Ini top ya. Dan untuk top, Anda lihat ini, artinya apa? Penundaan sementara menuju ke perubahan status off, ya, menuju ke status off. Ya. Penundaan sementara menuju ke status off. Delay itu penundaan, ya. Kemudian kita kasih nama, misalnya dengan T1 atau T berapa. Nah, ini misalnya kita kasih waktu misalnya 6.000, berarti 6 detik. Ya. Kemudian untuk cara kerjanya, Anda lihat di sini, ketika X1 di tombolnya itu ditekan, nah, Y1 itu langsung menyala. Ya. Nah, kemudian ketika Y1 dibuka, saklarnya dimatikan ya, diputus saklarnya, klik-klik. Y1 ini tidak langsung mati, tapi butuh waktu 6 detik untuk mati. Gitu ya. Nah, oke, sudah 6 detik, baru mati. Oke, kita lanjut untuk pemeduan kedua. Saya ulangi ya, ini tadi ringkasannya, saya ulangi, mohon diperhatikan semua. Penggunaan timer, ya. Nah, kita lihat pada kalau misalnya kita mau pakai timer untuk mencobanya, kita itu butuh bantuan, yaitu apa? Sebuah perangkat input, yaitu tombol, dan sebuah output, yaitu coil atau relay, ya, coil relay. Nah, kita lihat di sini ketika kita mencoba tombol dan relay, kita mentombol relay ya. Ketika tombol ini kita tekan klik-klik, maka Y1, coil Y1 itu nyala. Kemudian kita buka tombol X1, klik-klik, Y1-nya langsung putus, langsung mati. Ini kalau tanpa timer. Nah, ini kita mencoba timer ya. Kita tahu ada dua buah timer, yaitu timer on dan off. Yang on itu delay on, ya, penundaan menuju ke status on. Ya. Ini kita coba dulu. Nah, ini kita namain, kemudian dikasih waktu tundanya berapa. Satuannya itu milidetik. Jadi kita dikalikan 1000 ya, untuk menjadi detik. Ya. Oke, sekarang kita coba. Kalau ton, penundaan menuju ke on ya. Jadi untuk menuju ke on ini butuh waktu tunda. Waktu tundanya itu 5 detik, yaitu apa nih? Seperti 5 detik ini dari yang angka yang kita pasang ya. Angka yang kita pasang. Oke, kita tekan dulu X1, diaktifkan. Setelah 5 detik, Y1 itu akan nyala. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mematikan? Coba klik-klik. Nah, ternyata ketika dimatikan itu langsung mati. Nah, oke. Sekarang kita coba timer yang kedua, off. Delay, turn off. Ditunda menuju ke status off. Itu kita kasih nama juga. Kemudian 5.000. Ini dengan nilai misalnya ya 5.000. Sembarang nilai yang kita masukkan, tapi misalnya ini kita kasih 5.000 berarti 5 detik ya. Oke, kita
on, kita tekan X1, tombol X1, maka Y1 langsung on. Nah, seperti tadi ya. Delay, turn off, ditunda waktu matinya. Ini X1-nya sudah dimatikan, tapi dia butuh waktu 5 detik Y1-nya untuk mati. Gitu ya. Ini adalah perbedaan antara ton dan dot. Oke. Sekarang di sini ini kita bisa menggunakan untuk membuat seperangkat detak gitu ya. Lihat. Perhatikan di sini ya. Ini caranya seperti ini. Ini internal relay. Nah, ini output dulu ya. Negasi ya. Anda lihat ini Y1, ini juga Y1 ya. Kalau ini Y1, maka ini juga Y1. Tapi apa? Dikasih negasi. Artinya apa? NC tipenya. Kita simulasi. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Kalau Anda tahu, ini ada output yang berkedip-kedip. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan LED ya, output Y1, kaki IC yang disambung dengan Y1 pada pin Y1, maka kita sambung dengan LED itu akan berkedip-kedip. Iramanya ya ini mengikuti ini. Setengah detik off, setengah detik on. Gitu ya. Oke. Sekarang ini kita buat ini sebagai internal relay. Maka ini pun internal relay. Ya. Lihat. Sama. Kalau perbedaannya dengan yang tadi, ini adalah kalau yang tadi itu ada output yang berkedip-kedip, kemudian kalau yang sekarang itu tidak ada, tapi ada program yang berkedip. Ya. Jadi perbedaannya, kalau yang tadi itu program berkedip, itu langsung nampak pada Y1. Tapi sekarang ini cuma program saja. Karena yang berkedip itu adalah internal relay. Gitu ya. Sekarang ini kita kembangkan buat garis instruksi kedua. Ini kita buat apa ini? Rangkaian penguji lagi. Tombol, kemudian ini juga tombol. Sekarang ini kita ganti R2 ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ada dua buah program sekarang. Program yang pertama itu adalah program untuk detak, membuat detak. Ya. Nah, kemudian program yang kedua itu adalah program rangkaian pengunci untuk menghidupkan sesuatu. Antara kedua program ini
itu tidak ada yang tidak ada hubungan. Masing-masing itu bekerja sendiri-sendiri. Ya. Yang ini fungsinya untuk membuat tetap saja, dan yang bawah ini fungsinya untuk membuat pengunci saja, on off begitu. Ya. Coba kita lihat. Oke, ini sudah mengunci. Sekarang ini kita buka kuncinya. Ya. Ini namanya program R1. Program R1 adalah program detak. Dan ini adalah program R2. Program R2 adalah program pengunci. Ya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan kedua program tersebut? Kita lihat di sini. Ya. Ini instruction kontak dulu. Kita buat misalnya R2 untuk ini ya, untuk pengundinya dulu. Coil, kemudian ini adalah Y1. Coba kita lihat, dicoba dulu ya. Ini program detaknya ini sudah bekerja. Tetapi Y1-nya itu ya masih masih biasa ya. Y1 tidak terpengaruh oleh detak ini. Atau kita nyalakan klik. Y1 menyala. Y1 itu menyalanya ini karena apa? R2 bukan R1. Jadi Y1 ini dikunci oleh R1, dihidupkan oleh R1. Ketika R1 dimakan, klik. Y1 juga ikut mati. Nah, sekarang kita mau memanfaatkan keduanya. Kita sisipi di sini. Setelah R2 ini adalah R1. Insert kontak. Ini adalah R1. Oke. Nah, kita simulate. Dilihat. Nah, ini adalah program detaknya sudah bekerja. Sekarang kita nyalakan Y1. Klik. Nah, ketika kita nyalakan Y1, maka ini sudah ada pengaruh program R1 masuk di sini. Ya. Kita sudah menyediakan buffer untuk Y1, tetapi disisipi oleh R1. Ya, diatur lagi supply-nya ke sini oleh R1 yang berkedip-kedip ini. Kita coba, kita lihat bentuknya di dalam Proteus. Ya. Sorry, karena di dalam Proteus ini ada perbandingan antara Proteus dengan LD Micro ini 1:10, maka ini mohon maaf saya kurangi dulu. Nanti penjelasan itu sambil jalan. Ya. Kemudian yang ini kita delete dulu. Kita save dulu. Kemudian kita compile. Kita coba di sini. Kita compile berarti kita langsung refresh. Oke. Kita coba untuk X1 dinyalakan. Tik. Oke, ya. X1 dinyalakan. Maka Y1 nyala. Kemudian X2-nya ditekan. Tik. Y1-nya itu langsung mati. Kemudian kita masuk kepada program yang kedua, di mana ini kita masukkan R1-nya kita masukkan di sini. Maka kita save lagi, kemudian kita compile. Apa yang terjadi? Nah, kita matikan, di refresh ya, kita nyalakan lagi.
Kita lihat dulu. Ya. Ini sudah masuk pengaruh detaknya ke sini, ke R, ke mana itu, ke R, ke G1. Kita matikan. Dan kita lihat yang lain, ya. Variasi yang lain. Misal, ini kita insert perang dulu, ini. Jadi kita buat Y2 ya, kita buat Y2 dulu. Kita buat output yang kedua. Tetapi ini yang menghidupkan itu adalah apa ini? Sama ya, R2. R2 gitu ya. Tetapi negasi. Ini variasi ya. Save. Kemudian kita compile. Ini belum dikasih nama ya. Ini kita belum memberi nama di sini. Off dulu. Kemudian kita kasih lagi ya. Sama lah ya. Ini apa ya? 16. Ingat ya, ini pada pin 15. Y2-nya pin 15. Itu kita save, kita compile. Kemudian di refresh. Ketika awal menyala, yang namanya Y2 itu langsung menyala. Coba dilihat. Ketika disimulasi ya, ini Y2-nya itu langsung menyala. Nah, Y2-nya itu langsung menyala. Tapi ketika X1 ditekan, klik. Nah, Y2-nya mati, Y1-nya berkedip-kedip. X2-nya ditekan, klik. Gantian, ini mati, ini nyala. Kita buktikan di sini. Ketika ini diaktifkan, maka Y2 itu langsung nyala. Nah, ini berkedip-kedip ya. Y2-nya mati. Kemudian ini mati. Kemudian ya, gitu ya. Variasi berikutnya. Anda itu bisa membuat variasi terus, coba terus, ya. Dengan tahu yang sedikit, itu Anda coba kembangkan dengan mencoba-coba terus, ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan internal relay dan timer. Sekarang ini, Mas Mbak, ini sekedar untuk belajar sambil jalan saja. Kemudian langsung kita kembangkan pada penggerakan untuk menggerakkan hubud ya. Dan seperti biasa, ini kita buat outputnya dulu, ada 4. Kemudian ini kita kasih nama Y1, Y2, kemudian Y3, dan Y4. Kemudian ini untuk dasar dari timer sama rangkaian detak ini tidak ada pertanyaan ya, semuanya sudah paham ya.
Nanti tolong videonya dilihat, dibuka ulang. Dan nanti ada untuk bahan ujian, untuk bahan UAS. Ya. Nah, saya ngambilnya dari sini. Oke, kita lihat ini ada 4 buah output dulu yang kita buat, yang tujuannya itu adalah untuk dihubungkan kepada sini. Nah, pada driver motor. Ini adalah driver motor L298 ya. Nah, kemudian L298 memiliki 4 input, in 1, 2, 3, 4. Nah, ini driver motornya L298 memiliki 4 input, in 1, in 2. Itu melayani output 1, 2 ya. Di mana output 1, 2 itu ini adalah melayani sebuah motor. Jadi output 1, 2 itu sudah sepasang-sepasang ya. In 1, 2 itu untuk melayani out 1, 2. Dan in 3, 4 juga untuk melayani out 3, 4. Ya. Masing-masing untuk sebuah motor. Nah, in 1, 2, 3, 4 disuplai oleh output Y1, 2, 3, 4. Dan output Y1, 2, 3, 4 ini diwakili oleh pin 33, 34, 35, 36. Bebas sih ya, tidak harus pin ini. Tapi kebetulan ini yang kita pakai ini adalah pin ini. Boleh pin yang lain. Atau boleh ini dibalik, taruh sini pun. Ya. Kita setting dulu untuk Y1, 2, 3-nya. Y1, 3, 3. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini kita bikin robot yang menggunakan satu sensor saja. Ya, ini sensor jarak katanya. Ya. Coba ini kita lihat di sini ya. Sensor jarak infrared, sensor jarak nanti Anda lihat bentuknya seperti apa, yaitu yang terpasang begitu. Ini kemudian ini kita kasih nama dengan nama yang sama karena tombolnya itu cuma satu. Sorry, ini kelihatannya tombol. Kita mewakili, ini diwakili oleh simbol tombol X1. Tapi sesungguhnya yang kita pasang di sini ini adalah sensor jarak infrared ya. Kita pakai tombol, simbol tombol, karena prinsipnya ini juga sama dengan tombol, yaitu kalau sensor dihalangi itu sama saja dengan diaktifkan ya, mengaktifkan ini ya. Dan mengapa kok ini saya kasih nama dengan nama yang sama, X1 X1 lagi bukan X1 X2, karena kita itu mengoperasikan tombol yang sama ya. Jadi ibarat
tombol di kutubnya ada dua. Di sini kita lihat gambarnya ini seperti apa. Nunggu, ini kita langsung saja. X1-nya pada pin 4 ya. Oke, jadi kita save saja. Kemudian kita compile. Kita coba dulu. Oke. Ini robot sudah bergerak maju. Nah, kemudian ini harus saya halangi. Apa yang terjadi? Nah, ternyata rodanya mati. Mati atau bergerak ke belakang? Mati ya, tidak berputar lagi. Di sini ini juga sudah bisa kita lihat. Karena apa? Semua inputnya ini sama. Nah, di dalam sensor, di dalam driver L298, syaratnya itu roda berputar, maka inputnya tidak boleh diberi masukan yang sama. Harus berbeda, ya. Kalau yang satu aktif tinggi, yang satu harus aktif rendah. Atau sebaliknya. Dan tidak boleh kedua-duanya aktif tinggi atau kedua-duanya aktif rendah. Kalau kedua-duanya aktif tinggi atau aktif rendah, maka roda itu akan bergerak. Ya. Sekarang kita lepas, Anda perhatikan di sini ya. Nanti kalau ada yang biru, ini berarti tidak sama. Ya. Nah, ini di sini kita lihat X 12 ini sudah berubah ya. Yang satu biru, yang satu merah. Ini yang satu merah, yang satu biru. Maka kedua roda itu berputar. Ini kita lihat ya, sekali lagi dihalangi robot itu. Nah, maka rodanya berhenti ya. Coba ini kita ganti motornya ya. Kita ganti motor. Motornya motor ini sahabat. Motor friend. Mana? Ini. Nah, contohnya. Coba nama coba ini ketika kita halangi langsung mati, ketika kita lepas ini jarang mati ya. Halangi mati, lepas jarang mati. Nah, sekarang kita mau memadukan dengan timer. Coba ya, ini kita pasang timer dulu. Nah, kita timernya timer off ya, sorry. Berapa waktu tundanya? 5.000 nih. Nah, sorry, kerjanya ya, dengan sampai 10 loh. Ini pun sama. Ini berapa? 500. Ya. Kita save, kemudian compile. Kita refresh. Nah, apa ya? Ini
Kemudian ketika sensor itu kita halangi, ya, yaitu langsung berhenti. Ketika halangannya ini kita lepas, nah, dia itu butuh waktu 5 detik untuk kembali maju. Nah, ya. Kemudian kita coba lagi, nanti, kemudian kita lepas, butuh waktu 5 detik untuk maju lagi. Ya. Variasi yang kedua, Anda perhatikan, kuncinya Anda perhatikan pada penjelasan ini. Ya. Oke, kita ulangi tanpa timer dulu. Ini untuk gerak yang kedua, yaitu gerak mundur. Gerak mundur ini seperti ini. Ini kita kasih sama kontak. Ini sudah kita kasih kontak. Ini dengan nama sama, yaitu X1, tetapi ini negasi. Ini juga negasi. Kita save, kemudian kita compare, kita coba ya. Itu mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Mic-nya tolong matikan dulu. Kita compare, kemudian kita refresh. Nah, coba ini ketika tombol saya tekan, nah, dia langsung berputar ke belakang, mundur. Ketika ketika sensor tangan ini kita angkat dari sensor jaraknya, nah, ini seperti ini. Dia itu langsung maju. Nah sekarang Anda lihat di sini, ini untuk program yang satu ya, yang satu. Ini saya delete. Ini saya delete. Oke, kita lihat. Nah ini kalau yang roda kiri sama kanan untuk majunya sama. Tetapi ini untuk program yang kaki kanan, ini saya beri aksi mundur. Ya. Kita save dulu. Kemudian di compare. Ini mula-mula seperti ini. Nah, ketika tombol ini ketika robot diberi halangan, nah, robot akan ke kanan, ya, karena roda kanan itu bergerak mundur dan roda kiri diam. Ketika halangan ini saya tiadakan, nah, robot ini kembali maju, ya, nah, gitu. Saya berikan lagi. Nah, ini timer ya. Timer ini di sini ya. Bagaimana kalau timernya kita pasang pada ini pembuat mundur? Jadi
membuat mundur ini ya ini tombol sensor dari apa ini X1 yang negasi ini ya. Ini kita pasang timer ton off ya, sorry. Berapa? 5 detik ya. Satu misalnya ini 5.000, kalau di sini 500. Kalau dalam Proteus itu 500. Oke, kita save, kita compile. Kita coba di programnya, di sininya. Oke. Dilihat, ini mula-mula robot bergerak maju. Nah, kemudian ini ketika kita halangi, mati ya. Kita lepas. Nah. Cek lagi, cek. Ya. 5 detik. 5 detik. Nah, ini ternyata seperti ini ya. 5 detik. Sekarang ini kita pindah. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Off. Ini kita kasih ini 500. Kita save lagi. Kemudian kita compile. Kita coba. Sekarang sensor ini kita halangi. Oke. Nah, kemudian ini halangannya ini kita cabut. Oke. Yaitu butuh waktu untuk kembali selama ini contohnya seperti itu. Oke. Nanti Anda mencoba-coba sendiri ya. Nah, tadi pengantarnya yaitu LG Micronnya, kemudian Proteusnya, cara mencoba ini sudah saya berikan, dan nanti Anda mencoba-coba sendiri. Oke, sekarang saya minta diulangi. Oke, Mbak Nanda, monggo Mbak Nanda diulang lagi. Iya Pak. Nanti semuanya saya tanya. Ya, silakan ini dibantu dengan ini. Monggo, ini bisa dilihat. Ya, dengan kata-kata saja, dengan kalimat. Ya, monggo, silakan dimulai. Tadi yang seperti dijelaskan sama Pak, di sini ada 2 timer yaitu ton dan off. Lalu ini ada X1 sama Y1. Saat sebelum ada ton itu saat dinyalakan, saat dimatikan langsung mati. Lalu setelah dikasih ton itu matinya ke delay atau tertunda sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sebentar Mbak Rahayu, ini saya tanya lagi. Ini untuk ton itu artinya apa Mbak Rahayu? Oh ya, menyalakan. Ya. Kalau yang top itu off. Nah, arti daripada ton, gendaya turn on, ini artinya apa? Untuk menyalakan. Nah, untuk menyalakan, bagaimana menyalakan? Tidak usah pakai timer, ya. Penundaan menuju untuk menyala, menuju ke status menyala. Ya, penundaan menuju status on, begitu ya? Jangan salah. Ya, oke, minta tolong semuanya itu untuk diingat, ya. Nah, kemudian itu ada nilai delay-nya, ada setting waktunya, ada waktu yang kita pasang, dia itu menundanya itu berapa lama, gitu ya. Nah,
yaitu di sini. Ini kalau kita ini ya, kita diminta untuk memberi nilai ini di sini ya. Paham ya Mbak Rahayu? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya ini 5.000, ini berarti 5 detik. Kalau misalnya 10.000, ya berarti 10 detik. Ya, ya saya minta untuk mengulang Mbak Ukti Mujahidah untuk mengisi nilai. Ada sudah. Sekarang Mbak Ukti, dan diulang lagi untuk ini timer top. Untuk timer toh itu fungsinya apa tadi Mbak Ukti? Untuk menunda sebelum menunda proses off. Menunda ke status off. Sekarang monggo dijelaskan cara kerja rangkaiannya seperti yang tadi. Tadi ke simulate, terus kita Langsung saja ya. Ketika tombol dinyalakan, ketika ini atau dinyalakan, itu bagaimana? Y1 butuh waktu apa langsung nyala? atur timernya. Jadi kan ini sudah diatur timernya, kita tinggal mencoba saja loh Mbak. Nah ini seperti ini ya. Ada kayak tadi. Mencobanya bagaimana? Simulate on, klik. Oh, ini ketika ini ditekan ini bagaimana? Ketika ini dilepas ini bagaimana? Ya tinggal diklik yang X1 itu Kak. Itu Kak. Iya. Ini sudah saya klik ya. Sudah saya tekan misalnya. Nah ini kalau misalnya saya tekan tutup itu jadi ya tolong supaya ada interferensi suara. Ya silakan diulangi Mbak Rahayu, Mbak Ukti. Tadi butuh waktu 6 detik untuk mematikan. Ya, diulangi dari ketika X1 diaktifkan, tombol X1 dinyalakan, itu Y1-nya bagaimana? Ketika tombol X1 dibuka atau dimatikan, Y1-nya itu bagaimana? Ketika X1 ditekan, maka Y1-nya menyala. Kalau Terus? matikan, Y1-nya mati. Nah, salah. Oke. Terus dibantu yang lain. Dari ini. Ya, silakan Rai. Kabar ini bantu jawab. Apa dulu ini? Maaf ya, video. Nanti semuanya. Oke, Pak. Silakan Mas Novian. Novian dulu, silakan. Kerjanya Pak. Oke, ketika tombol X1 ditutup atau ditekan, ini Y1-nya bagaimana? Ketika tombol X1 Ya ketika X1 ditekan maka ya nyala. Ketika X1 dimatikan maka Y1 akan menunggu untuk mematikan selama 6 detik baru mati. Itu Pak. Oke, monggo Mas Novi diulaskan. Ya ketika X1
ketika itu tiba X1 ditekan, ulang ya. Ketika X1 ditekan, Y1-nya gimana? akan menyala. Terus ketika X1 dibuka, maka Y1 menunggu 6 detik untuk melapor. nah seperti ini ya. Ini Mas Novian ya. Novian Dwi Ardiansyah. Novian Dwi. Ingat ya Mas Mbak, coba diperhatikan di sini nanti ada tugas yang harus Anda selesaikan, yaitu Anda itu harus membuat desain program dengan menggunakan LD Micro. Coba tugasnya ya, tolong dicatat dulu. Halo, semuanya monitor. Oh iya Pak, iya. Oke, ya, tugasnya tolong dicatat dulu ya. Siap. Buat sebuah program robot halang rintang. Jika sensor saya ulangi ya, mula-mula robot bergerak maju. Ditulis tangan dulu ya. Oke. Mula-mula robot bergerak maju. Kemudian, ya, ketika sensor dihalangi, robot akan diam, akan berhenti. Ya. Kemudian setelah 5 detik, dia berputar ke kanan, ya, berputar ke kanan selama 2 detik, kemudian maju. Ya. Saya ulangi. Oke. Mula-mula cara kerjanya ya, dicatat dulu. Mula-mula robot bergerak maju. Kemudian ketika sensor dihalangi, robot akan diam. Setelah halangan kita tiadakan, tangan kita angkat ya dari sensornya, maka robot setelah tangan kita angkat, halangan kita angkat ya, ini 5 detik kemudian robot berputar ke kanan selama 2 detik, kemudian melanjutkan gerak maju, ya, maju terus, ya. Kemudian jika dihalangi lagi sama seperti itu, diam, kemudian setelah tangan kita angkat 5 detik kemudian robot berputar ke kanan, kemudian berputarnya selama 2 detik ya, kemudian melanjutkan gerak maju. Oke, jadi setiap kali dihalangi akan muncul seperti itu. Oke, saya beri waktu sampai besok malam ya. Jadi waktu untuk garap ini cuma 1 hari ya. Nah, nanti malam ini Anda bisa sambil rembuk-rembuk ya sama teman-temannya yang lain, bikin video konferensi sendiri untuk mengerjakan tugasnya, untuk membicarakan pembagian tugas perekamannya, ini hasilnya seperti apa, untuk saling share. Kemudian edit jangan lupa ya. Saya tunggu semuanya.